Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa Takalar TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia hidup di dunia berkeinginan untuk hidupnya bahagia, sejahtera. Berkeinginan juga untuk di akhirat nanti bisa bahagia. Yang selalu kita mintakan kepada Allah adalah bahagia hidup di dunia, bahagia hidup di akhirat, kita juga terbebas dari siksa api neraka. Itulah doa saput jagat yang selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di dalam Al-Quran surah As-Saff ayat 10 dan 11, Allah menunjukkan, menginformasikan kepada kita atau memberikan petunjuk kepada kita apakah kita mau melakukan aktivitas di muka bumi ini yang bisa aman dari azab Allah yang pedih. Allah menyebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Hai sekalian orang-orang yang beriman, maukah kamu aku tunjukkan perdagangan yang bisa menyelamatkan kamu dari azab yang pedih. Allah menyebutkan kata perdagangan, menunjukkan bahwa manusia di muka bumi ini berkeinginan mendapatkan sesuatu yang lebih, yang bisa membahagiakan hidupnya. Tapi tidak selamanya apa yang kita peroleh itu bisa membahagiakan kita. Banyak orang mungkin hartanya banyak, rumahnya mewah, mobilnya juga mewah, tempat tidurnya amat sangat empuk, tetapi ternyata tidak bisa mendapatkan kenyamanan atau tidak bisa nyenyak tidurnya. Kenapa? Karena diliputi dengan kegelisahan. Itu berarti bahwa sesungguhnya kata bahagia pada dirinya ada persoalan. Orang yang bisa terselamatkan dari azab yang pedih, dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala yang pedih dari perdagangan itu adalah tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Yaitu kamu jadi orang yang mau memperoleh keberuntungan di dalam perdagangannya itu, yang terselamatkan dari azab Allah yang pedih. Yang pertama itu adalah kamu beriman kepada Allah. Tu'minuna billahi wa rasulihi, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya. Allah telah menurunkan kitab suci Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Itulah kitab Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kata hudan menurut para ulama kita, para mufassir kita, hudan itu adalah petunjuk yang bisa mengantarkan kita sampai kepada tujuan. Bukan tujuan, petunjuk yang bisa menyesatkan kita karena kita mendapatkan alamat palsu. Tapi ini adalah alamat yang jelas, terang, benderang. Itu adalah kitab Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita percaya akan kitab suci yang diturunkan oleh Allah. Kita percaya, kita beriman kepada Rasulnya, Rasulullah Muhammad SAW, dan seluruh Rasul yang
pernah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Khusus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus ke muka bumi itu menjadi rahmat bagi seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak utus engkau Muhammad di muka bumi ini terkecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Siapapun di antara kita yang percaya, yang beriman kepada Rasulullah, maka sejatinya kita ikuti, kita tauladani kehidupan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah, berjuang di jalan Allah dengan harta dan dirinya. Jadi orang yang berjuang, orang yang mau memperoleh keberuntungan yang besar di muka bumi ini adalah orang-orang yang bisa mewakafkan dirinya, berjuang atau berjihad di jalan Allah, mengorbankan hartanya, mengorbankan jiwanya sekalipun. Dan kalaulah misalnya nilai jihad itu kan di kita amat sangat luas, bukan hanya semata berperang, tetapi jihad juga itu adalah memperbaiki anak-anak kita supaya menjadi anak-anak yang berakhlak, memperbaiki, mendidik anak-anak kita menjadi orang-orang yang taat, patuh, beragama. Mendidik anak-anak kita, generasi muda kita menjadi orang-orang yang patuh, hormat kepada kedua orang tuanya. Mendidik, mempersiapkan generasi muda kita menjadi generasi yang bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan agama yang dianutnya. Maka jangan pernah kita berhenti untuk berjihad di jalan Allah, memperbaiki kehidupan manusia di muka bumi ini, karena itu adalah insya Allah kita akan memperoleh keberuntungan yang nilainya tak terhingga, yang akan dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan kita terbebas atau terselamatkan dari azab Allah yang amat pedih. Saya kira tausiah singkat di kesempatan ini cukup sekian. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.